Kemalasan kita beribadah itu mungkin gara-gara terlalu banyak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kok males saya sih? Ya sajane kepingin ngaji tapi ya abot ae umpama. Ya sajane kepingin jamaah nang masjid tapi kok abot. Jangan-jangan ini banyak perbuatan haram yang kita lakukan atau banyak makanan haram yang kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Al-Jihad, insyaallah yang dirahmati Allah SWT, kita awali kajian malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang kita kaji malam hari ini adalah 5 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Materi ini penting karena wasiat ini mengandung pesan yang luar biasa. Insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Karena apa? Ketika Rasulullah memberikan pesan ini, Rasulullah bertanya pada para sahabat, siapa yang mau aku berikan pesan? Satu pun agak keberatan orang-orang yang para sahabat itu. Lantas Abu Hurairah memberanikan diri, saya Rasulullah. Akhirnya tangannya Abu Hurairah itu dipegang oleh Rasulullah. Aku wasiatkan kepadamu 5 hal. Nah, wasiatnya ini. Nah, nanti kita bahas ya. Rasulullah mengingatkan, ittaqil maharima takun abadan nas. Warto bima qasamallahu laka takun ahnan nas. Wa aksin ila jarika takun mu'mina. Wa akhibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima. Wa la tuksirid dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalb. Rawahu Imam Tirmidzi. Jadi pesan Rasulullah ini memang pada saat itu disampaikan kepada Abu Hurairah. Tapi dalam kaidah itu dikatakan al-ibratu bi umumi lafzi. Ibra itu dilihat dari keumuman lafaz, bukan dilihat dari kekhususan peristiwa. Karena itu kita tidak mengkhususkan pada peristiwa pada saat itu, tapi dilihat dari keumuman lafaz. Lafaz ini diumum kepada siapa ini? Kepada semua umatnya Nabi Muhammad. Karena itu bukan hanya kepada Abu Hurairah, tapi termasuk kita yang saat ini. Gitu ya. Jadi kalau ada pesan semacam ini, oh itu karena untuk Abu Hurairah, bukan. Kaidahnya adalah dilihat dari keumuman lafaz, bukan dilihat dari kekhususan peristiwa. Terima kasih. Baik, karena ini untuk kita, maka kita akan bahas. Ada 5 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Yang pertama, Ibu bisa lihat ya. Ittaqil maharima takun abadan nas. Yang pertama, jauhilah hal-hal yang haram. Niscaya engkau menjadi orang yang paling taat beribadah kepada Allah. Ini memberikan penjelasan bahwasanya ketaatan kita kepada Allah itu berpengaruh terhadap dipengaruhi oleh perbuatan haram atau makanan yang kita makan. Mohon maaf, kemalasan kita beribadah itu mungkin gara-gara terlalu banyak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kok males saya sih? Ya sajane kepingin ngaji tapi ya abot ae umpama. Ya sajane kepingin jamaah nang masjid tapi kok
ngabut. Jangan-jangan ini banyak perbuatan haram yang kita lakukan atau banyak makanan haram yang kita makan. Enggak, kira-kira bisa dipahami enggak ini? Atau jangan-jangan kita sendiri ini ya. Nek ngaji kok males saya. Ngantuk bisa. Apa mana wis kadung sendepel. Ayo kita pikirkan ya. Jadi jauhilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah supaya kamu itu bisa paling taat kepada Allah. Mukhalafahnya, mengapa orang itu enggak taat pada Allah? Mungkin karena terlalu banyak makanan atau perbuatan haram yang kita lakukan. Ini ngaji untuk semuanya loh Pak, bukan hanya untuk yang hadir di sini aja enggak. Oke, Allah mengingatkan pada kita, jangan makan makanan yang haram. Termasuk jangan melakukan perbuatan yang haram. Karena apa? Dampak buruk asupan yang dilarang Islam itu terhadap kesehatan itu besar. Bukan hanya terhadap kesehatan saja, terhadap perilaku manusianya. Contoh di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maita waddam walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Hurrimat, diharamkan. Ingat, dari sekian banyak makanan, minuman yang ada di dunia ini, yang diharamkan oleh Allah itu menurut surat Al-Maidah cuma 4. Berarti yang lain apa? Halal. Sing papat gak oleh gupun. Yang lain kan banyak sih. Apa itu? Al-Maitah, bangkai. Jadi bangkai itu artinya, jangan lihat bangkai itu lama, enggak. Bangkai itu artinya hewan ketika mati itu kita sembelih itu bangkai. Jadi kita sembelih dalam keadaan masih hidup. Itu. Bu, ada nggak tiren itu Bu? Apa tiren? Oh, itu haram itu. Hati-hati loh ini ya. Tahu wabrak apa sepeda motor kelepek mati manrek belena Lo itu haram loh Pak, haram itu meskipun sih keres tetap haram karena sudah mati. Jadi mati atau bangkai itu diharamkan. Sapi yang agak sapi-sapitan itu. Sebelum mati nggak apa-apa Pak. Nek wis mati, paham ya? Kalau sudah mati Itu kondisinya agak sakit enggak masalah. Oh enggak. Berarti belum mati. Jadi mati itu Pak, ya mati gitu ya. Berarti enggak hidup gitu ya. Wadam, dam itu apa? Darah. Baik darah segar maupun darah beku. Darah segar itu apa? Darah segar. Sekarang kan banyak itu ya. Maka minum darahnya ular. Duh, diambil langsung dipotong kepalanya ya. Di apa itu? Kayak saya lihat di televisi itu dimasukkan di gelas gitu Pak ya. Gelas. Setelah itu dengan bangganya langsung minum Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Katanya itu menguatkan apa Pak? Menguatkan stamina. Itu mitos saja. Yang jelas darah itu haram gitu loh. Jadi kok bangganya melakukan perbuatan haram. Ya seperti itulah biasanya sholat itu mau males itu. Hati-hati loh, makan darah itu ya. Atau darah beku. Apa darah beku? Saya yakin tahun 70-an dulu kita pernah makan dede itu. Kondisi ekonomi seperti itu ya. Jangan-jangan saya juga pernah itu. Soalnya enak Pak ya. Lah enggak ada makanan deh Pak. Itu makan gitu. Gurih ya. Cus gitu loh kayaknya dulu. Masih ingat itu ya.
Ya kita nggak tahu Pak ya, nggak tahu ya. Memang orang tua nggak punya mungkin ya itu ya. Iya. Ya sekarang aja jangan dilakukan. Insya Allah katanya Allah dalam surat Hud ayat 114 itu innal hasanati yudhibna sayiati. Kebaikanmu hari ini menutupi kejelekanmu yang lalu. Jadi insya Allah kalau kita hari ini baik, ya tahun-tahun itu ya yang jelek-jelek makan didi itu ya hilang. Tapi nak diulangi mana ya enggak ini. Yang ketiga walahmal khinzir, makan daging babi. Ini nanti akan kita bahas sebentar ya. Wa ma uhilla li ghairillah, dan menyembelih sembelihan yang tidak karena Allah. Ulama meyakini ada dua. Satu, tidak mengucapkan basmalah ketika menyembelih, atau memakan makanan yang tidak karena Allah. Artinya kadang-kadang ada orang menyembelih sesuatu tapi mohon maaf dibuat untuk sesaji, kan gitu ya. Nah, makanan yang digunakan untuk sesaji itu kan mohon maaf, itu kan bukan karena Allah itu. Mohon maaf ya ini, karena ya sesuatu kan itu ya. Itu haram dimakan. Termasuk mohon maaf sesaji-sesaji yang ditaruh di bawah apa biasanya sawah-sawah itu ya, atau tempat-tempat dulu itu tempat-tempat yang angker itu ada sesajinya itu ya. Itu nggak boleh dimakan, itu haram. Gimana? Ya termasuk. Jadi kalau bisa makanan-makanan itu harus disembelih dengan membaca basmalah. Lah kalau nggak tahu ya apa? Nggak tahu ya nggak masalah. Ketika makan aja membaca basmalah. Iku ya apa? KFC iku ya apa ya? McD iku ya. Jangan-jangan ayamnya dari Amerika itu. Amerika masuk bismillah membaca ya. Bu. Ya, lebih selamatnya kalau mau makan baca itu aja. Karena kita nggak tahu, gitu ya. Jadi tolong pastikan itu ya, yang kita makan itu adalah barang-barang yang halal. Karena barang yang haram itu nanti berdampak pada kesehatan kita maupun perilaku kita, dan yang paling katanya Rasulullah tadi, yang paling kuat itu apa? Mempengaruhi ibadah kita kepada wis pokok kakek makan barang sing haram, salate males wis ngono ae wis. Kae nek ngomong gini Pak ya. Halo. Rata-rata orang yang makan-makan gitu atau melakukan perbuatan yang haram itu kalau memang males sholatnya atau mungkin gak sholat Pak gitu-gitu. Biasa gitu. Makanya hati-hati Pak ya, kita jaga itu Bu. Nah, termasuk yang ketiga ini yang saya soroti. Apa Bu ini Bu? Kenapa Pak Ilham ini? Oh besar Pak ini. Besar. Oh tangannya orang segitu. Bukan curut ini. Bab 1 ini. Bab 1. Jadi mohon maaf, mengapa sih babi ini kok diharam dimakan? Jelas memang Allah sudah menyatakan surat Al-Maidah ayat 3. Walahmal khinzir hurrimat, diharamkan. Menurut para ilmuwan, babi ini diharamkan dimakan atau tidak boleh dimakan karena ada 8 fakta menunjukkan babi ini diharam dimakan. Berdasarkan ilmuwan ya, sains ya. 1, monggo ditinggal Ibu. Mengapa sih babi itu haram? Yang pertama, dalam daging babi itu ada cacing pitah. Benih cacing pitah ini bisa berpindah ke dalam tubuh manusia yang memakannya. Jadi jangan dikira cacing pitah itu seperti cacing-cacing panjang-panjang, bukan. Cacing pitah itu bisa juga nggak kelihatan, kecil. Jangan dikira kok kayak cacing apa itu untuk mancing itu. Tidak. Cacing ini ya di daging itu bisa pindah ke dalam orang yang makan itu. Lah kalau sudah pindah ya otomatis di dalam orang itu ada cacing. Lah cacing pitah ini berpengaruh terhadap tubuh kita dan itu menimbulkan penyakit. Jadi
Itu fakta itu. Sains itu artinya apa? Berdasarkan penelitian ilmiah. Percaya enggak ya terserah, saya nyampaikan. Yang kedua, kandung kemihnya babi itu, tempatnya untuk kencingnya babi itu seringkali bocor sehingga apa? Dagingnya itu bercampur dengan kencingnya. Makanya baunya ya lebus. Kalau nggak percaya silakan gitu. Kayak tahu gitu ya. Jadi sering bocor. Air kencingnya itu meresap ke dalam dagingnya. Nah, kayak dagingnya babi itu aslinya itu, mohon maaf, apa Pak? Air kencing itu baunya pesing. Bahasa Cina itu pesing itu ya. Ya pesing Pak ya. Pesing. Yang ketiga Pak Bu, babi tidak ada lehernya untuk disembelih, sehingga ketika menyembelih babi itu sulit. Saya melihat itu tadi, lehernya gimana ini? Lehernya yang mana Pak ini Pak? Gak ada Pak, gak ada Pak. Makanya benar kalau menyembelih babi itu tidak disembelih, tusuk dari duburnya Pak ya, dari belakang sampai ke depan. Masya Allah. Jadi gitu ya menyembelih babi ya. Memang jarang disembelih babi itu ya Pak ya. Begitu mati langsung dipotong. Dipanggang lah ini. Dipanggang. Ya gurih ya. Mengapa kok gurih? Karena ini Pak. Nah ini yang keempat ini apa? Babi itu adalah sejenis hewan yang rakus. Babi itu melahap hampir semua benda, bahkan ada yang pada mutanya sendiri itu dimakan, kotorannya sendiri juga dimakan. Jadi air kencingnya diminum, mohon maaf ya, tahe ya dipangan dhewe, mutahe ya di kotor sekali. Lah ngono ku ya sik dipangan ae kok.